Waalaikumsalam. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu benar-benar musuh. Maka Allah firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak-bapak, ibu saudara, diri jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan tentunya berselawat kepada Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berangkat dari firman Allah yang kita baca tadi, maka kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yakni berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3, di penggalannya itu ada 3 kaidah pemahaman bagi umat Islam dan harus menjadi keyakinan. Jadi 3 kaidah pemahaman umat Islam yang harus menjadi keyakinan. Yang pertama adalah Allah tegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Nah, pernyataan Allah ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita yakini. Kenapa demikian? Karena agama ini adalah merupakan pegangan hidup bagi kita. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan jaminan bahwa agama Islam ini adalah sempurna, maka dipastikan Islam ini tidak ada lagi kekurangan. Karena tidak ada yang kurang dari Islam ini, maka dengan demikian dalam berislam tidak perlu ada tambahan. Karena kalau ditambah justru malah akan menimbulkan kerusakan. Jangankan dari segi substansi, isi daripada nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Nama Islam saja kalau kita tambah, barangkali selama ini pada saudara pernah mendengar ada yang menyebut Islam kemudian di belakangnya ada tambahan. Apakah namanya Islam Jamaah? Yang terbaru ada Islam apa? Islam besar? Islam berapa? Nah, dengan adanya tambahan itu justru malah semakin rusaknya. Maka kalau kita kembalikan kepada penegasan Allah, ketika kita menambah saja tentang nama Islam, maka berarti ditolak. Ditolak. Sekarang kita lihat dari sudut substansinya. Kenapa Allah memberikan jaminan Islam itu sempurna? Karena dari segi fungsi, Islam itu adalah hudan, petunjuk, pedoman. Secara umum Allah melanjutkan dengan kalimat linnas, hudan
Islam sesuai dengan fungsinya itu, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia, maka tentu harus sifatnya sempurna. Agar apa? Agar manusia tidak mengalami keraguan, agar manusia tidak mengalami kegoncangan di dalam menerima Islam itu. Nah, apalagi kalau dilihat dari aspek khusus, dalil tadi Islam sebagai pedoman petunjuk di samping sebagai manusia, kemudian Allah angkatkan lagi dalam bentuk muttaqin, di mana kita memahami muttaqin itu adalah takwa. Takwa adalah merupakan kualitas manusia tertinggi di sisi Allah. Oleh karena itu yang sekarang sebagai umat Islam yang telah cukup lama kita dalam Islam ini, yang perlu kita rasakan sesuai dengan fungsi Islam itu adalah, kalau Islam merupakan pedoman petunjuk, maka berarti Islam harus menjadi solusi. Islam harus berfungsi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Islam harus menjadi jalan keluar dari problematik kehidupan manusia. Sehingga akhirnya apa? Orang yang berada di dalam Islam, hidupnya itu penuh dengan kemudahan. Hidupnya dirasakan lapang. Kalau hidup penuh kemudahan, hidup dirasakan lapang, maka berarti hidupnya penuh dengan ketenangan. Sekarang dengan keislaman yang sudah begitu lama ada pada bapak-bapak dan saudara sekalian, sudah ada tak terasa seperti itu berislam? Dirasakan tak bahwa dengan Islam itu hidup kita lapang? Dirasakan tak dengan Islam itu hidup kita mudah? Bahkan secara khusus Allah katakan di surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan kami tidak menjadikan untukmu Islam itu sebagai kesulitan, bukan. Jadi Islam itu tidak membuat kita sulit. Islam itu tidak membuat kita susah. Nah, sekarang kalau memang kita merasakan dengan berislam ini ada kesulitan, ada kesusahan, berarti apa yang terjadi? Kita kembali ke surat Al-Baqarah 208. Pertanda untuk huruf kesini kampanye, kita belum benar-benar berislam secara utuh. Kenapa belum berislam secara utuh? Karena memang kita belum mengenal Islam secara utuh. Kenapa belum mengenal Islam secara utuh? Karena memang kita tidak berupaya untuk mempelajari Islam itu secara utuh. Karena yang dalam utama, mari kita coba bangkitkan semangat kita dalam rangka untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, sehingga kita benar-benar merasakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin.